Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang pertama-tama, saya hormati dosen pengampu mata kuliah Desain dan Perencanaan Pembelajaran Bapak Ahmad Muflihin SPDI MPD, dan juga rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Mustafa dengan nomor induk mahasiswa 3150230039 akan menjelaskan dan mempresentasikan modul ajar kurikulum berbasis cinta yang menerapkan pendekatan deep learning. Modul ajar ini disusun untuk mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 12 pada jenjang Madrasah Aliyah dengan fokus materi pada bab meneladani sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Rancangan ini dibuat untuk alokasi waktu 8 jam pelajaran yang terbagi ke dalam 4 pertemuan. Selanjutnya, mari kita bahas anatomi dari modul ajar ini secara sistematis. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Kita mulai dari tujuan pembelajaran. Jika proses belajar diibaratkan sebagai sebuah perjalanan, maka tujuan pembelajaran adalah peta konsepnya. Tanpa arah yang jelas, proses belajar hanya akan menjadi rutinitas belaka yang tidak mempunyai makna. Capaian akhir dari modul ajar ini adalah siswa diharapkan mampu menelaah dan menginternalisasi 4 sifat wajib Rasul. Pada pertemuan pertama, targetnya adalah siswa mampu menerapkan sifat sidik atau kejujuran di dalam lingkungan sekolah. Pertemuan kedua, siswa berfokus pada analisis sifat amanah dalam konteks kepemimpinan. Selanjutnya, pada pertemuan ketiga, siswa menyintesiskan nilai tablik dan fatonah sebagai bekal komunikasi di era digital. Puncaknya pada pertemuan keempat, siswa mampu mempresentasikan hasil belajar kreatif yang mengintegrasikan keempat sifat tersebut. Selanjutnya, materi inti. Materi inti dalam modul ajar ini memadukan konsep agama dengan realitas sosial kontemporer. Selanjutnya kita akan membahas sifat sidik, amanah, tablik, dan juga fatonah. Sebagai analogi, keempat sifat ini bertindak sebagai sistem perlindungan atau antivirus bagi karakter siswa di masa kini. Misalnya, sifat sidik dan amanah menjadi tameng untuk melawan kecurangan akademik dan juga korupsi. Sementara itu, sifat tablik dan fatonah menjadi filter logis yang membantu siswa menolak penyebaran berita palsu atau hoax di media sosial. Modul ajar ini juga diintegrasikan dengan konsep kurikulum berbasis cinta, di mana meneladani Rasul adalah bentuk nyata dari cinta kepada Allah, cinta diri, cinta sesama, dan juga cinta ilmu. Metode dan model pembelajaran pada modul ajar ini. Untuk menyampaikan materi tersebut secara efektif, modul ajar ini tidak menggunakan Metode dan model pembelajaran pada modul ajar ini. Untuk menyampaikan materi tersebut secara efektif, modul ajar ini tidak menggunakan metode ceramah satu arah. Model ini menggunakan skenario pembelajaran menggunakan model problem based learning dan juga project based learning. Pendekatan utamanya adalah pendekatan deep learning yang mencakup proses belajar yang meaningful, dan juga joyful. Modul ajar ini juga menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi untuk memfasilitasi kebutuhan siswa yang beragam. Siswa visual dapat belajar dari infografis dan video, siswa auditori berpartisipasi dalam debat dan diskusi, sedangkan siswa kinestetik difasilitasi melalui simulasi atau role play penanganan krisis komunikasi. Luaran tugasnya pun dibebaskan sesuai minat siswa, bisa berupa esai analitis, poster digital, maupun podcast. Evaluasi pembelajaran. Bagian yang tidak kalah penting adalah evaluasi. Evaluasi dirancang dalam 3 tahapan komprehensif. Pertama, asesmen diagnostik di awal bab untuk memetakan gaya belajar dan kesiapan siswa.
Kedua, asesmen formatif yang dilakukan sepanjang proses pembelajaran, misalnya melalui observasi dinamika diskusi kelompok dan lembar penilaian integritas. Ketiga, adalah asesmen sumatif di akhir pembelajaran. Penilaian sumatif ini tidak hanya berupa uji kompetensi kognitif dengan soal analisis tingkat tinggi, tetapi juga penilaian produk kerja kelompok. Karya akhir siswa dievaluasi berdasarkan rubrik khusus yang menilai akurasi konten, kreativitas penyajian, serta daya persuasi pesan moral yang disampaikan. Sebagai penutup, kesimpulan pada modul ajar ini, desain dan perencanaan pembelajaran dalam modul ajar ini membuktikan bahwa pendidikan akidah akhlak bisa dikemas secara dinamis dan relevan dengan tantangan zaman. Dengan memadukan metode pemecahan masalah dan proyek kolaboratif, siswa tidak hanya belajar tentang sejarah masa lalu, tetapi berlatih memecahkan masalah masa depan menggunakan landasan moral kenabian. Demikian video presentasi penjelasan modul ajar ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.